Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang di pertemuan terakhir nih, pembahasan kitab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah jaga teman-teman, tante-tante, om-om, kakak-kakak untuk selalu hadir, untuk selalu belajar, menuntut ilmu. Bukan sesuatu yang mudah, Ana yakin. Banyak yang dikorbankan waktunya, banyak yang ngajak pergi. Enggak juga ya, kalau lagi corona gini kayaknya di rumah-rumah aja. Mungkin ganggu waktu ngejahitnya, mungkin waktu nonton Netflix-nya, tapi demi belajar ilmu, demi lebih maju lagi, biar sholatnya lebih benar lagi. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Alhamdulillah kita juga kedatangan tamu nih, ada Ibu sama Kak Intan di studio kami ya, di studio mini kami, di mana itu di ruang keluarga. bukan studio, ruang keluarga kok, yang diberdayakan menjadi tempat buat kita sama-sama belajar. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita di halaman berapa kemarin? 139 ya. Nanti Rasyad baca bab tayamum. Ini halaman 139, bisa dibuka yang punya bukunya ya. Kita melanjutkan sunnah-sunnah yang disunnahkan berwudu. Jadi dianjurkan untuk berwudu ketika hal-hal ini terjadi. Yang keempat, poin keempat, sebelum mandi, yaitu mandi wajib ataupun sunnah. Jadi kita tahu ya, mandi wajib itu ketika kita habis hadas besar, ya, hubungan suami istri atau mimpi basah, pokoknya yang seperti itu ya. Hadisnya dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya, kemudian kucurkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri, beliau lantas membasuh kemaluannya lalu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Nah, ini sebenarnya di hadis ini disampaikan sebenarnya cara mandi wajib ya kalau kita bilang. Tapi kalau orang sana sih bilang mandi aja. Dan ada maupun mandi sunnah. Mandi sunnah itu yang kalau mau pergi sholat Id, mau pergi sholat Jumat buat yang pria. Lalu yang kelima, setelah makan makanan yang tersentuh api. Nah, nih dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api. Nah ini, jadi gini, hukum itu ditarik dari hadis dan dari Al-Quran dan dari ijma ulama juga. Tapi kalau di sini kita lihat nih, ini cara Ana kasih tahu sedikit cara menarik hukum, tapi bukan berarti semuanya boleh buat hukum sendiri ya. Ini para ulama, ini Anak kasih contoh aja. Jadi gini, hadis yang pertama bunyinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena memakan makanan yang tersentuh api. Nah di sini ada perintah. Nah kalau perintah biasa hukum asalnya itu wajib. Lalu
perintah ini mengandung makna sunnah. Kenapa? Karena ada hadis kedua yang menjadi dasarnya, yaitu hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri. Dia berkata, aku melihat Nabi SAW mengiris paha kambing, beliau kemudian makan sebagian darinya lalu mengajak sholat. Beliau bangkit dan meletakkan pisaunya lantas sholat dan tidak berwudu. Nah, kenapa di sini? Di sini beliau kemudian makan sebagian darinya, lantas lalu mengajak sholat. Beliau bangkit dan meletakkan pisau, lantas sholat dan tidak berwudu. Nah, berarti di sini ditunjukkan Nabi Muhammad SAW juga tidak berwudu ketika itu. Nah, ketika ada perintah dan boleh, berarti ditarik tengahnya yaitu sunnah. Tapi bukan berarti kita semuanya boleh menarik hukum sendiri ya. Ini contohnya aja, biar teman-teman paham. Kok bisa ada yang sunnah, kok bisa ada yang wajib gitu. Dan ini bukan sembarangan, harus orang yang ngerti hukum, usul fikih, harus bahasa Arabnya bagus, terus tahu hukum-hukum syar'i, terus hafal Quran, hafal hadis gitu. Jadi kalau kita yang masih belajar, kita ikut aja. Dikatakan sunnah, kita ikut sunnah. Oke. Oh iya, contohnya apa nih? Contohnya makan makanan yang tersentuh api. Ada yang bisa sebutin nggak? Boleh di kolom chat. Sate, iya dong sate. Ikan bakar boleh. Kambing guling, iya kambing guling. Apa lagi? Pepes dibakar kah? Nasi bakar, Isam bener nasi bakar. Nasi bakar juga loh, walaupun bukan daging loh ya, karena dia tersentuh api. Tapi ini sunnah. Isam dulu sering dia. Aku kan nggak batal, aku nggak makan. Aku wudhu lagi, aku batal nih karena aku makan yang tersentuh api. Isam ini kan sunnah. Kadang dia maksain, padahal udah waktunya orang udah pada mau sholat semua, dia nggak mau wudhu. Tapi sekarang udah nggak ya Sam ya? Hah? Aku kan makanannya tidak tersentuh api. Ya. Nah selanjutnya yang ke-17. Rasyad mau baca, boleh Sat, nomor 17 Sat? Nomor 6, afwan. Halaman 140. Nomor 6. Nomor 6. Pada setiap akan sholat. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Nabi SAW berwudu setiap kali hendak sholat. Ketika hari penaklukan Mekah, dia berwudu dengan mengusap sepatunya, lalu melakukan semua sholat dengan satu wudu. Umar berkata padanya, wahai Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda perbuat. Dia berkata, ini sengaja kulakukan, wahai Umar. Harap. Tujuh, tiap kali berhadas. Dasarnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu pagi hari Rasulullah SAW memanggil Bilal dan berkata, wahai Bilal, dengan apa kau mendahuluiku ke surga? Kemarin malam aku masuk surga dan aku mendengar suara gerakanmu di depanku. Beliau berkata, wahai Rasulullah, tidaklah saya azan melainkan sholat 2 rakaat setelahnya. Dan tidaklah saya berhadas melainkan berwudu saat itu juga. Rasulullah SAW berkata, karena itulah. Nah, sekarang yang ke-6, pada setiap akan sholat. Nah, kita disunnahkan berwudu ketika setiap akan sholat. Nggak usah merasa Anda kan selalu jaga wudu, jadi Anda nggak usah wudu lagi. Loh, ini disunnahkan dan kita dapat tambahan pahala. Kalau memang kita bisa berwudu lagi, nggak rugi kok. Kadang ada sebagian orang karena dia merasa dia selalu menjaga wudu dan ketika masuk waktu sholat dia nggak mau wudu tuh. Dia dengan yakinnya enggak, udah wudu ya oke, nggak apa-apa. Tapi ini kan disunnahkan kita berwudu. Kalau nggak dikerjakan rugi. Dan dalilnya apa nih? Bahwa dulu Nabi SAW berwudu setiap kali hendak sholat, teman-teman. Jadi kita dapat 2 pahala tuh kalau kita wudu lagi, karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketika hari penaklukan Mekah, beliau berwudu dan mengusap sepatunya, lalu melakukan semua sholat dengan satu wudu.
Nah, nih teman-teman, mengusap sepatunya. Kita masuk bab yang waktu itu anak apa? Kasih tahu ya tentang apa? Ada tadi ya. Bentar. Bentar ya, anak share nih. Sebentar. Di halaman nah nih. Tapi kita juga ada gambarnya. Gambarnya belum ya? Bentar ya. Gambar tayamum. Nah. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan mengusap huf. Apa itu mengusap huf? Nah, jelasin sedikit ya. Ini penting nih buat yang ibu-ibu, kakak-kakak, yang wanita ya, atau yang laki juga sebenarnya. Jadi, mengusap huf adalah bagian dari ajaran Islam, di mana apa huf adalah bagian atas dari sepatu. Jadi penjelasannya gini. Caranya adalah dengan istilahnya begini, tangan basah bergerak mengusap dengan cara yang khusus, ke bagian yang khusus, dan waktu yang khusus sebagai pengganti basuh kedua kaki saat wudhu. Itu yang dimaksud dengan mengusap khuf, ya. Jadi tangan yang basah, bukan tangan yang penuh air, bukan. Nanti bisa banjir sepatunya. Tangan yang basah bergerak mengusap dengan cara khusus, bagian khusus, waktu yang khusus, maksudnya waktunya ketika mau wudhu, ya kan? Lalu pengganti basuh kedua kaki saat berwudhu. Nah, bisa dipahami nggak? Jadi sederhananya gini, sederhananya mengusap kuf itu gantinya mengusap kaki, gitu aja ketika lagi berwudhu. Bahasa sederhananya gitu ya. Dan ini hukumnya boleh teman-teman, dan ini merupakan rukhsah alias keringanan dari syariat Islam. Karena kadang gini ya, tujuannya diringankan itu karena untuk memudahkan umat muslim, terus meringankan kesehariannya. Kenapa diringankan? Contohnya gini, misalnya kita lagi safar, lagi pergi keluar kota, ya kan, terus kita pakai sepatu yang tinggi, lalu terus kalau kita susah nunduk atau susah berdiri, nyopot lagi, pasang lagi, boleh kita ngusap huf. Dan bahkan bukan cuma ketika sedang keluar kota aja, ketika sedang mukim alias sedang bukan di rumah sih, kalau di rumah nggak usah pakai sepatu. Kalau lagi pergi-pergi tapi masih di kotanya gitu, masih ke rumah saudara, ke rumah tante yang masih pulang hari lah kasarnya gitu, dan nggak terpenuhi syarat keluar kotanya, itu boleh juga mengusap huf tuh. Jadi buat Tante Cinut, buat Riza yang di luar negeri, kadang kan kalau di Jakarta mudah ya kita mau wudhu ya, kita nengok sana dikit masjid, depan musola, ya kan, belakang keran Pak RT, boleh nggak keran Pak RT kita pakai? Nggak boleh, bilang dulu. Terus kalau kayak gitu kita juga harus kita boleh tuh, misalnya kita mau hari ini biar mudah, tapi Pak ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Kalau biar kita bisa membersihkan kaki itu digantikan dengan mengusap huf alias mengusap sepatu. Apa sih hufnya? Nah nih, huf adalah, ini ada gambarnya nih alhamdulillah. Tadi agak lama mulai cari-cari gambarnya dulu. Jadi huf itu semacam sepatu boots ya. Jadi sepatu, kalau zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad SAW, huf itu sepatu dari kulit teman-teman. Sepatu dari kulit yang dianyam, tinggi, dan menutupi mata kaki. Nah, syaratnya itu huf itu harus menutupi mata kaki. Nih, gambarnya lihat nih, gambarnya kan menutupi mata kaki ya. Nah tuh, ini ada contoh yang dari, dan ini kalau di gambar ini yang dikasih lihat yang huf itu dia menutupi mata kaki tuh yang dikasih merah. Nah, ini bahasa Arab nih, jadi ngusapnya nggak usah sampai yang merah ini bukan ngusapnya nih. Terus kalau yang depannya ada la, berarti berarti tidak mengusap yang atas dan tidak mengusap yang bawah nih, yang sebelah kiri bawah. Tapi yang diusap yang depan nih, yang ujung bagian kakinya nih,
ujung jari-jari punggung kaki ini namanya. Jadi bagian atasnya itu. Iya, dipermudah Tante Cinut, beneran. Dan nanti nih, Ana insya Allah jelasin detail biar Tante Cinut kalau lagi di Eropa, lagi musim dingin. Karena apa ya, kalau misalnya lagi keluar kota kan kadang susah. Kadang kalau kita lagi mukim, misalnya lagi naik tram, lagi apa kan kadang susah. Nemunya cuma wastafel, nggak nemu keran di bawah yang bisa kaki kita ini. Kalau mau kaki naik-naik ke wastafel kayaknya gimana gitu kan. Bahaya juga, nggak boleh. Jadi kita kalau udah dari caranya gimana sih? Nah, ini Anak kasih tahu ya. Syaratnya nih, di Tante Cinut boleh dicatat loh Tante Cinut, takutnya kalau misalnya lupa, kan sayang kalau misalnya lupa. Syaratnya sebelum menggunakan sepatu hendaklah berwudu dengan sempurna. Ya, berwudu. Jadi kakinya dicuci, ya, kakinya dicuci sampai mata kaki. Lalu itu syarat yang pertama. Syaratnya yang kedua masanya nih, masa syaratnya ada dari jangka waktunya juga. Jangka waktunya itu kalau kita lagi keluar kota atau lagi safar, itu boleh 3 kali 24 jam. Jadi selama 3 hari kita pakai itu sepatu, kita ke WC, kita pakai, kita kemana pokoknya dipakai itu sepatu nggak pernah dilepas. Itu boleh 3 hari tuh kita nggak ini. Tapi syaratnya itu tadi, sepatunya harus menutupi mata kaki. Kalau sepatunya nggak, nih Anak kasih contoh gambar lagi nih. Kalau zaman sekarang sepatunya kayak boots gini kali. Set dikasih lihat Mbak, set. Nih kayak sepatu boots gini nih. Ya, jadi mata kakinya terlindungi. Ini boleh kita usap. Kalau yang nggak boleh yang kayak gini, nih. Ini nggak boleh nih. Kenapa? Karena mata kakinya tidak tertutup. Hah? Iya, jadi mengusap hoof itu bukan hanya sepatu, tapi kaos kaki juga boleh. Ya. Jadi mengusapnya itu mengusap sepatu dan kaos kakinya. Kalau pakai kaos kaki lebih bagus lagi. Jadi memang kalau di kitab Ana memang mengusap hoof itu selain mengusap sepatu atau dia juga mengusap kaos kaki dengan tujuan dengan atas perintah syariat itu tadi untuk menggantikan mencuci kaki. Nah, ini Ana jelasin jangka waktunya ya. Udah jelas dulu ya, sepatunya udah paham. Terus syaratnya sebelumnya harus berwudu udah paham insya Allah. Nah, jangka waktunya. Jangka waktunya jika kita keluar kota itu 3 kali 24 jam tadi udah dikasih tahu. Tapi kalau kita di dalam kota, misalnya di Jakarta aja, itu 1 kali 24 jam. Ini boleh untuk laki dan perempuan ya, bukan harus perempuan aja. 1 kali 24 jam. Mulainya kapan 24 jamnya coba? Ada yang tahu? Apa dari semenjak dia mulai wudhu? Enggak. Jadi dari semenjak dia batal wudhunya dan dia mulai mengusap hoof yang pertama kali. Jadi misalnya gini, Anak kasih contoh ya. Misalnya gini, dia mau keluar kota, berangkat dari rumah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi dia berangkat. Jam 9 udah sampai Cirebon belum? 3 jam lah lewat tol ya. Udah lah, atau sampai Bandung deh. Udah sampai Bandung, kentutlah dia di mobil. Ya kan? Batal wudhunya, tapi dia udah pakai sepatu, udah wudhu duluan, pokoknya udah memenuhi syarat yang pertama. Terus jam 12 ternyata azan zuhur. Dia berwudhu dengan cara dia mengusap hoofnya. Dari situ dimulai dihitung masa dia memakai hoof. Jadi dari jam 12 siang itu sampai 3 hari ke depan sampai jam 12 berikutnya. Jadi 3 hari kalau dia keluar kota. Kalau dia di Jakarta, misalnya tadi jam 12, ya sampai jam 12 siang besoknya. Tapi itu ada syaratnya teman-teman. Karena mengusap hoof itu ada pembatalnya. Pembatalnya nih. Ini penting ya buat perempuan. Kadang kan kalau misalnya nemunya wastafel, ada laki-laki semua atau gimana, nah boleh nih mengusap hoof. Pembatalnya apa? Pembatalnya adalah pertama, habis masa periode penggunaan hoof yang tadi tuh 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam tadi. Yang kedua, junub. Jika dia hadas besar, dia harus mandi dan mandi itu disyaratkan ya dilepas sepatunya, nggak mungkin kita mandi pakai sepatu. Ya kan? Yang ketiga, melepas sepatu.
Jadi kalau misalnya kita melepas sepatu, berarti itu dan kita berhadas itu udah pembatal hufnya itu tadi, dan dia harus mewudu ulang lagi, ya kan? Lalu yang keempat, terdapat lubang besar. Terdapat lubang besar pada sepatunya atau pada kaos kakinya. Mungkin kayak zaman-zaman dulu gitu, misalnya ada yang lagi sempat ngetren nggak tuh pakai sepatu lubang-lubang, enggak ya? Enggak ya, itu cuma enggak ya. Karena gini, enggak disyaratkan pakai sepatu yang baru juga, enggak. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka juga bukan selalu menggunakan hoof yang baru, enggak. Tapi juga nggak boleh yang lubangnya besar gitu loh. Kalau lubangnya besar itu menjadi pembatal, ya. Caranya sekarang udah paham ya? Jangka waktunya udah tahu. Bendanya seperti apa udah tahu. Wudu dulu tahu. Terus pembatalnya udah tahu. Caranya sekarang. Caranya adalah, nih bisa lihat di gambar juga nih. Caranya adalah yang menutup kaki, maksudnya yang wajib dibasuh saat wudu, itu yang diusap. Bukan seluruhnya, nih, bukan seluruhnya atau bagian bawahnya yang menginjak kotoran yang diusap bukan, yang diusap hanya punggung sepatunya, dan diusapnya juga satu arah dari depan ke belakang gitu. Nih kalau ini salah nih, ya nggak boleh tuh ngusap hoof bagian bawahnya, ya. Jadi kalau mengusap hoof itu bagian atas dan kaki, tangannya dibuka gitu, kayak ngusap lah, dan dengan air yang tangannya cukup basah ya, bukannya air tangannya diambil satu genggam tangan gitu terus juga biur gitu, itu bisa masuk angin juga itu nanti pakai sepatu basah. Oke, udah paham ya? Tante Cinut gimana? Penting nih buat yang di Paris nih, kalau misalnya susah wudhu gitu kan, pengen jaga wudhu terus, atau pengen sholat, dari rumah udah wudhu dulu tuh Tante Cinut tuh. Terus pakai sepatu, oh Tante Cinut, Anda tahu tuh, bootsnya banyak Tante Cinut nih, Masya Allah nih. Hah? Bu Aisyah juga bisa yang di Belanda misalnya itu, tapi ya itu harus dipastikan sepatunya menutup mata kakinya, jangan sampai mata kakinya terbuka, itu kan nggak terpenuhi itu ya. Jadi nggak boleh nih pakai sepatu yang kayak ini, atau nggak pakai kaos kaki gitu, harus pakai kaos kaki kalau mau pakai ini. Dan yang diusap ya, bukan dialirkan air, itu maksudnya. Semoga cukup jelas ya, jelaskah? Nah, apa? Terus, nah yang ketujuh tadi, sekarang kita udah selesai pembahasannya hoof, ya. Dan sebagian ulama teman-teman tahu nggak, saking cerdasnya mereka memasukkan bab hoof ini di babnya akidah. Kenapa di bab akidah? Karena teman-teman tahu nggak? Karena kalau logika, ya, kalau kita bersuci, yang kita bersihkan bagian mana? Kalau logika kita, Anda tanya coba. Yang kotor suka kotor mana? Yang bagian bawah kan? Tapi enggak tuh. Nabi Muhammad SAW perintahkan usap yang atas. Secara logika nggak kena. Duh, gimana ceritanya bersuci kok bersihnya yang bawah gitu. Tapi karena perintah Nabi Muhammad SAW dan kita itiba dengan tuntunan beliau, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dan kita cukup mencukupkan diri aja dengan mengusap bagian atas. Nggak peduli bagian bawah kotor atau enggak. Nggak peduli bagian bawahnya. Ya tapi kalau misalnya kotor-kotor banget ya keterlaluan lah ya. Cara membersihkan sepatu yang kotor, kalau bagian bawah cukup ditekan-tekan ke aspal gitu, apa sih, dek-dek tuh di apanya? Dihentak-hentakan, dikeset-kesetkan. Nah itu, makasih Ibu ya, Masya Allah nih. Ibu kosakatanya banyak. Dikeset-kesetkan ke tanah, ke aspal, ke jalanan. Digesek, nah gitulah. Jadi udah tahu ya cara ngusap hoof ya, insya Allah ya. Nah, kita masuk ke yang nomor 7 sekarang. 7. Tiap kali berhadas. Jadi disunahkan setiap kali kita berhadas, kita kita kembali berwudu sebagaimana Bilal radhiyallahu anhu melakukan wudu setiap kali berhadas, dan Nabi Muhammad SAW mendengar suara gerakan telapak kakinya di dalam surga. Masya Allah. Sendalnya ya. Yang ke-8, disunahkan setelah muntah.
Berdasarkan hadis Madan bin Abi Thalha dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah SAW pernah muntah, kemudian beliau berbuka dan berwudu. Kemudian ketemui Sauban di Masjid Damaskus dan kuceritakan kejadian tadi, lalu dia berkata, benar, akulah yang menuangkan air wudu beliau. Nah, jadi teman-teman yang dulu suka ikut paskibra, ya kan, kalau misalnya lagi upacara, siang-siang panas, muntah, wudu tuh, ya kan, disunahkan berwudu kalau kita muntah. Atau kalau lagi mabuk di kendaraan. Selanjutnya, disunahkan juga nih. Nah, ini jarang nih yang tahu nih. Ketika selesai menggotong jenazah mayit. Jadi kalau selesai menggotong mayit, disunahkan berwudu. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis ini sahih. Ahkamul Janais. Tuh deh tuh. Dengan mana secara pintas perintah tersebut mengandung arti wajib. Jadi barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa membawanya, maka hendaklah berwudu. Tuh. Jadi kita tuh cukup ikut aja dengan tuntunan. Jadi kalau kita habis memandikan mayit, habis itu mandi, ya kan? Tapi kalau kita bantu menggotongnya, membawanya ke liang, kita wudu, ya kan? Kadang dulu kalau zaman anak kecil, ayo habis gotong mayit ya, atau habis ke kuburan, ayo mandi-mandi biar nanti arwahnya nggak ngikut. Itu pemahaman yang salah tuh teman-teman. Niatnya benar suruh wudu atau suruh wudu niatnya. Wudu biar nanti nggak, tapi dalilnya salah. Dalilnya nanti arwahnya ikut lah, apa hubungannya? Ya kan? Sebenarnya niatnya benar. Tapi ya begitu. Nah, kita dengan ini kita tahu nih. Kenapa? Karena kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.